Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Dividend Policy in Indonesian Banking Sector During COVID-19 Pandemic Period. Tugas ini saya dapatkan dari dosen yang bernama Dr. Abdul Rashid, SPD, SE, MSI. Sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Media Adia Citra dengan NPM 2311058, kelas A2 Manajemen, dan tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada judul, pembahasan yang kedua ada volume dan halaman, pembahasan ketiga ada tanggal dan tahun terbit, pembahasan yang keempat ada nama penulis, pembahasan kelima ada permasalahan penelitian, pembahasan keenam tujuan penelitian, pembahasan ketujuh sumber data, pembahasan kedelapan metode penelitian, pembahasan kesembilan hasil penelitian, pembahasan ke-10 ada kelebihan dari jurnal ini, dan yang terakhir ada kekurangan dari jurnal ini. Memasuki yang pertama yaitu judul, saya mengambil judul Dividend Policy in Indonesian Banking Sector During COVID-19 Pandemic Period. Dan memasuki pembahasan yang kedua yaitu ada volume dan halaman. Volume dari jurnal ini adalah 9 dan jumlah halamannya ada 16 halaman. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tanggal dan tahun terbit jurnal ini. Jurnal ini terbit pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Dan memasuki pembahasan yang keempat yaitu nama penulis. Nama penulis dari jurnal ini yang pertama ada Puguh Budi Santoso, yang kedua ada Iren Rini Demi Pangestuti, yang ketiga ada Sugeng Wahyudi, dan yang keempat ada Harjum Muharam. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu tentang permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Permasalahan yang terjadi dan termuat dalam jurnal ini mencangkup dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan di Indonesia yang menyebabkan krisis keuangan global, dan hal ini mengakibatkan penurunan aktivitas bisnis, peningkatan pinjaman bermasalah, dan penurunan kinerja bank. Terdapat penurunan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar min 2,7% pada tahun 2020, serta inflasi yang menurun menjadi 1,68%, yang merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga berkontribusi pada paralisasi ekonomi yang berdampak negatif pada sektor perbankan dan menciptakan kerentangan dalam sistem keuangan. Memasuki pembahasan yang keenam yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk memberikan referensi bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat untuk mencapai hasil optimal, serta untuk membantu perusahaan perbankan dalam menerapkan kebijakan dividen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Memasuki pembahasan yang ketujuh yaitu sumber data. Sumber data penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diakses melalui www.idx.cl.id
Dan penelitian ini berfokus pada 19 bank konvensional yang terdapat di IDX dengan pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu seperti tidak adanya gaslighting dan adanya laporan keuangan yang lengkap. Memasuki pembahasan yang ke-8, yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan regresi data panel dinamis untuk menganalisis kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia selama periode pandemi COVID-19. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan data sekunder dari laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Yang kedua, sampel dan pemilihan data. Sampel penelitian terdiri dari 19 bank konvensional yang terdapat di IDX, dan data dipilih menggunakan teknik purpose sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti tidak adanya gaslighting dan adanya laporan keuangan yang keempat. Ketiga, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 8 variabel dengan 9 proksi yang diperlukan. Variabel-variabel tersebut diukur berdasarkan kesesuaian dengan studi sebelumnya. Kondisi krisis akibat pandemi diukur menggunakan pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi. Yang keempat ada analisis statistik. Metode estimasi yang digunakan adalah sistem generalisasi method of moment atau SYSGMM dan first differences analysis method of moment atau VDGMM. Metode ini dipilih karena efektif dalam mengatasi masalah endogenitas dan menghasilkan koefisien yang sesuai dengan arah pengaruh yang diharapkan. Yang kelima yaitu model regresi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk umum yang mencakup variabel eksogen dan koefisien pengaruh prediktor. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Hasil analisis statistik disajikan dalam bagian diskusi di mana pengujian hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen di sektor perbankan selama masa krisis. Memasuki pembahasan yang ke-9, yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan beberapa temuan kunci terkait kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia selama pandemi COVID-19, yaitu yang pertama ada dampak krisis. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 yang diproyeksikan melalui pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi tidak berdampak positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini bertentangan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa krisis biasanya mengurangi tingkat dividen. Sebaiknya, bank-bank di Indonesia cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan dividen selama penurunan ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh profitabilitas. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang mengkonfirmasi hipotesis bahwa pendapatan yang lebih tinggi
akan meningkatkan dividen. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada mengenai hubungan antara profitabilitas dan pembayaran dividen. Dan yang ketiga ada respon krisis. Selama pandemi, bank cenderung meningkatkan dividen sebagai sinyal stabilitas di pasar yang lesu, meskipun terdapat penurunan dalam peluang investasi. Dan yang terakhir ada implikasi untuk penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menyarankan agar dilakukan studi lebih lanjut mengenai kebijakan dividen di berbagai fase ekonomi dan reaksi pasar terhadap distribusi dividen. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perilaku unik kebijakan dividen selama pandemi dan pentingnya menjaga kepercayaan investor dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Memasuki pembahasan yang ke-10, yaitu kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama ada relevansi topik. Jurnal ini membahas kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia selama pandemi COVID-19, yang merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks ekonomi saat ini. Dan yang kedua ada metodologi yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode estimasi SYS-GMM dan VD-GMM untuk menganalisis data panel yang efektif dalam mengatasi masalah endogenitas dan memberikan keandalan pada hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu temuan yang berharga. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bank-bank di Indonesia merespon krisis dengan mempertahankan atau meningkatkan dividen yang dapat menjadi referensi bagi investor dan manajemen perusahaan. Memasuki pembahasan yang ke-11 atau yang terakhir, yaitu kekurangan dari jurnal ini. Kekurangan dari jurnal ini yang pertama ada keterbatasan data. Tidak ada informasi yang jelas mengenai keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil dari jurnal ini. Dan yang kedua, fokusnya terbatas. Penelitian ini hanya berfokus pada sektor perbankan di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini mungkin tidak dapat diterapkan secara luas ke sektor lain atau negara lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya diskusi tentang implikasi praktis, di mana meskipun hasil penelitian memberikan wawasan, tidak ada penjelasan yang mendalam tentang bagaimana manajemen bank dapat menerapkan temuan ini di dalam praktik kebijakan dividen mereka. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan saat saya mereview jurnal ini. Saya memohon maaf. Dan terima kasih karena telah menonton review jurnal ini.